Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan ta'lim kita setiap Sabtu malam. Pada malam hari ini masuk kepada hadis yang ke 734 dalam kitab aslinya. Itu hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih gaira makhfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana rawahul Bukhari. Dari Abi Umamah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau idza rafa'a, apabila diangkat maidah, hidangan makanan beliau, lalu beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji untuk Allah, hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak, thayyiban, pujian yang diberkahi, thayyiban baik lagi diberkahi padanya, gaira makhfiin, yang tidak mencukupi, wala muwadda'in, dan tidak pula ditinggalkan, muwadda' ditinggalkan, wada', wala mustaghnan anhu rabbana, dan serta sangat dibutuhkan, wahai Tuhan kami. Mari kita coba menjelaskan. Dalam beberapa riwayat hadis antara lain berbunyi, innallaha la yarda, Allah itu betul-betul redha. Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah itu betul-betul redha, minal abdi, terhadap seorang hamba, bahwa apabila si hamba itu yakul, makan apapun yang dimakannya, ayyakul al-aklah, memakan suatu makanan apapun yang dimakannya, fayahmadahu alaiha, maka lalu si hamba itu memujinya, alaiha, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas makanan yang dimakannya itu, alaiha, wa yashrabat, dan dia minum suatu syarbah, suatu minuman, apapun yang diminumnya, fayahmadahu, lalu dia memuji Allah, alaiha, atas minuman yang diminumnya itu. Allah betul-betul sangat reda, suka, cinta, senang kepada hamba yang seperti ini. Hadis riwayat Imam Muslim 2734. Untuk itu, salah satu tempat di mana kita disunnahkan untuk memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah adalah setelah makan. Di samping makanan itu adalah nikmat, juga kita mensyukuri nikmat itu, dan mensyukuri lantaran kita juga diberi nikmat syukur. Syukur itu harus pula kita syukuri.
Karena syukur itu nikmat. Ya. Bisa bersyukur adalah nikmat, dan tidak semua orang bisa melaksanakan kesyukuran. Dan orang yang betul-betul bersyukur sedikit. Qalilan ma tashkurun. Qalil itu bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita, qalil amat sedikit. Amat sedikit. Ditambah ma, itu penekanan. Qalilan ma, betul-betul amat sedikit sekali. Manusia-manusia atau kalian-kalian atau kamu-kamu ini yang bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Lalu kita bisa bersyukur atas nikmat Allah. Bisa bersyukur, mau bersyukur itu nikmat. Nikmat yang harus kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah. Berarti ada dua. Membaca alhamdulillah yang pertama atas nikmat yang telah kita nikmati, tiba dimakan yang telah kita makan, tiba diminum apa yang telah kita minum, lalu kita baca alhamdulillah. Kedua, memuji Allah atas lantaran kita bersyukur. Jadi memuji Allah atas nikmat yang pertama makanan atau minuman, yang kedua memuji Allah karena kita bersyukur. Karena syukur itu nikmat yang lainnya. Nah, di sini Allah sangat ridha, la yarda, betul-betul ridha. Innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah betul-betul ridha. Ini menekankan innallah, sesungguhnya Allah la yarda. La itu menekankan sesungguhnya Allah benar-benar betul-betul ridha. Apa yang katakan ridha? Kalau Allah ridha berarti Allah senang, Allah suka apabila kita melaksanakan, mengerjakan, melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah sukai. Jika kita melakukan apa yang Allah sukai dan apa yang bikin Allah senang, maka itulah ridha. Allah betul-betul ridha terhadap seorang hamba apabila dia makan suatu makanan dibacanya alhamdulillah. Apabila dia minum suatu minuman dibacanya alhamdulillah. Di sini Rasulullah apabila diangkat, idza rafa'a, apabila beliau mengangkat hidangan makanan maidah, berarti setelah selesai makan itu, apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillah, segala puji milik Allah, untuk Allah, bagi Allah saja. Hamdan katsiran. Hamdan katsiran. Ada kalimat yang diperkirakan di situ, itu segala puji untuk Allah. Aku memujinya dengan pujian yang sangat banyak. Aku memujinya akan pujian yang sangat banyak. Segala puji untuk Allah, yang aku memujinya ahmadu hamdan katsir. Memujinya dengan pujian yang sangat banyak. Kenapa dikatakan hamdan katsiran, pujian sangat banyak? Karena kita tidak mampu memuji Allah banyak-banyak. Kita ingin memuji Allah dan sebanyak-banyaknya, tapi tidak mampu. Setiap nikmat Allah kalau kita puji, dan setiap nikmat Allah yang kita pakai, yang kita terima, yang ada di kita, lalu kita puji, tidak mampu. Mata berkedip saja, itu nikmat yang luar biasa. Bagaimana kita muji Allah setiap mata berkedip? Setiap nadi berdenyut, jantung berdetak, setiap ensel kita, ruas jari kita bergerak, setiap mengangkat tangan, melangkahkan kaki, setiap mendengar, setiap mencium, setiap mengunyah,
Tidak bisa. Betapapun pujian yang kita baca, belum mampu dan belum cukup untuk mengimbangi satu nikmat Allah saja. Tapi karena kita ingin memuji Allah juga, walaupun kita tidak mampu, maka diajarkan oleh Nabi hamdan katsiran. Segala puji untuk Allah, di mana aku memuji Allah itu dengan pujian yang sangat banyak. Bahkan ketika tasmi', ketika bangkit dari rukuk, yang i'tidal, itu kita baca mil'as samawati, mil'us samawati. Sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki Allah. Anta kama asnaita ala nafsi, la uhsi sana'an alaika, anta kama asnaita ala nafsi. Tidak mampu aku menyebut, menghitung betapa pujian yang harus aku persembahkan kepadamu. Tidak mampu aku. Engkau sebagaimana engkau puji atas dirimu sendiri. Karena Allah itu Maha terpuji. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran, kita menyatakan kita ingin banyak-banyak memuji Allah tapi tidak mampu. Kita bilang saja hamdan katsiran. Atau kita bilang saja mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang populer kita bacanya mil us-samawati, mil al-ardi wa mil ma syi'ta min rabbana lakal hamdu. Untuk wahai Rabb kami, untukmu segala puji dengan pujian sangat banyak. Agak jarang-jarang juga orang baca alhamdulillah hamdan katsiran habis makan. Termasuk kita. Kita. Jika ini dibaca kita istiftah. Dan juga ketika bangkit dari rukuk, alhamdulillah hamdan katsiran. Mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran itu, malaikat berebut malaikat siapa di antara mereka yang paling dulu membawa ucapan itu ke atas. Saling berebut mereka karena isinya luar biasa. Tetapi tidak ada faedahnya, kesan pengaruhnya kalau kita membaca tanpa paham. Itu pentingnya paham. Yang pertama, Allah ridha. Innallaha la yarda. Allah sangat ridha, senang, suka dan gembira jika kita memujinya setelah selesai makan. Pujian yang kita puji itu adalah pujian yang sangat banyak. Hamdan katsiran, thayyiban. Nah, thayyiban yang baik. Baik, thayyib. Lalu mubarakan fi, mubarakan diberkahi padanya. Berkah sudah menjadi bahasa kita, berkah. Sebenarnya kan barakah. Barakah itu kebaikan yang banyak, yang bertambah-tambah, yang terus berkembang. Sesuatu kalau ada berkahnya tentu adanya baiknya. Berkah ada baiknya, ada faedahnya, ada manfaatnya. Berkah itu tidak terdapat di yang banyak. Dan itu banyak itu berkah. Tiba di makanan yang kita makan bisa jadi yang terjatuh satu butir nasi ke luar piring, bisa jadi itu berkah di situ. Dan tiba di makanan, berkah itu turun ke tengah-tengah makanan. Itu makanya kita jangan makan yang tengah. Seperti makanan orang keluar di televisi, tepuk di tengah. Berkah turun dari tengah kanan. Disuruh kita menjilati jari-jari, karena bisa jadi ada berkah di sini, berkah makanan. Tapi jangan menggambarkan orang bodoh. Ini bodoh.
Nabi makan 3 jari. Kalau yang makan beliau roti. Yang lekat di sini, adalah lekat. Roti pakai keju dekat sini. Kurma lekat. Hanya itu, bukan berarti. Begini. Boleh kita jilatkan kepada istri atau pembantu. Berkahnya di sini. Berkait-kait, makanya kuku jangan panjang. Bang kuku panjang ada kotor sini tidak berkah lagi. Karena menjilatnya kuku panjang. Jadi pujian yang diberkahi, mubarakan fi, yang diberkahi padanya. Karena Allah pemberi berkah. Sesuatu kalau diberkahi pasti ada baiknya. Ada manfaatnya, ada faedahnya. Berkah namanya. Gaira makfiyin. Makfiyin. Makfi cukup. Mencukupi, yang mencukupi. Makfiyin. Jadi kalau gaira tidak. Itu gaira makfiin, pujian yang tidak mencukupi. Ya. Segala puji milik Allah, pujian sangat banyak, pujian yang tiada mencukupi. Gaira makfiin. Kenapa dikatakan gaira makfiin? Berapapun yang kita ucapkan puji-pujian belum mencukupi lagi atas nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung, kamu bilang, kamu rinci nikmat Allah, tidak mampu kamu bilang merincinya. Ini gairah makfiin. Ini pujian yang tidak mencukupi. Berapapun pujian itu kita ucapkan, kita baca. Jangan kira kalau kita sudah muji Allah sudah cukup, belum. Karena pujian-pujian itu gairah belum mencukupi. Apa? Ini dibanding dengan nikmat Allah yang luar biasa banyaknya, belum seberapa pujian kita. Makanya kita bahas saja hamdan ketiran. Wala muwadda'in. Tidak ditinggalkan. Apa itu tidak tinggalkan? Yakni puji-pujian yang kita ucapkan itu. Jangan sampai diabaikan, ditinggalkan dan dibiarkan. Ada 2 makna. Pertama, jangan lupa memuji Allah untuk mensyukuri. Yang kedua, kita baca pujian, segala puji untuk Allah, pujian sangat banyak yang tidak ditinggalkan. Harapan kita jangan sampai pujian kita itu dibiarkan oleh Allah. Tidak diberinya balasan ganjaran, fadilah dan keutamaan, pahala dan keridhaan. Apa nama dia? Gairah wala muwadda. Muwadda, wada tinggal. Wada'ata, wada'a meninggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah meninggalkan. Haji wada, haji selamat tinggal. Tawaf wada, salawat selamat tinggal. Salawat selamat tinggal. Kalau muwadda ditinggalkan, la muwadda yang tidak ditinggalkan. Kita berharap kepada Allah, puji-pujian yang kita ucapkan itu walaupun tidak seberapa, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan oleh Allah, diterima oleh Allah, diganjari, dibalasi. Yang kedua, muwadda, jangan tinggalkan pujian.
Bahkan Nabi SAW senantiasa memuji Allah kapan dan dimanapun dalam keadaan apapun. Kalau beliau tidak suka, tidak senang mengalami sesuatu, beliau puji juga Allah. Alhamdulillah yang ala kulli hal. Ketika beliau tidak senang, tidak suka mengalami sesuatu, ya boleh memuji Allah juga. Karena Allah itu terpuji dalam salah situasi kondisi. Apapun yang terjadi Allah terpuji. Ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijakan Allah, izin restu Allah, apapun yang Allah izinkan terjadi pada diri kita, semuanya baik. Semuanya menunjukkan kemaha terpujian Allah. Berarti buruk kata kita belum tentu buruk. Tidak ada yang buruk bila disandarkan kepada Allah, dinisbahkan kepada Allah, tidak ada yang buruk. Yang buruk itu karena kita mengalami. Apabila kita benci, tidak senang, tidak suka, buruk kata kita. Kalau itu baik. Ya. Jadi istilahnya la muwadda. Wala mustaghnan anhu. Mustaghnan, merasa cukup. Istighna itu merasa cukup. Nah, cukup. Gani, kaya itu orang yang cukup, tidak butuh. Gani tidak butuh. Kalau istaghna, itu tidak butuh, merasa tidak butuh. Mustaghnan, yang tidak dibutuhkan, yang tidak dihajati, tidak memerlukan kepada yang lain, namanya mustaghnan anhu. Jadi wala mustaghnan, kebalikan. Kalau tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan, tambahlah, berarti butuh. Mustaghnan, tidak dibutuhkan, tidak dihajati. Mustaghnan, tidak memerlukan. Kalau masukkanlah menjadi butuh, memerlukan, berhajat. Allah tidak butuh kepada apa dan siapa, karena Allah itu ghani. Ghani, orang terjemahkan bahasa kita kaya. Sebenarnya tidak butuh. Allah ghaniyun, Allah tidak butuh. Allah tidak berhajat. Allah tidak memerlukan apa dan siapapun juga. Karena segala-galanya ada bagi Allah. Segala-galanya punya Allah, milik Allah. Itunya Allah itu ghani, tidak butuh. Ghani, kita lawannya fakir. Kita fakir. Kita sangat berhajat, kita sangat butuh. Kita sangat memerlukan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu sangat butuh, sangat berhajat, sangat memerlukan Allah. Allah ghani. Allah tidak berhajat kepada kamu. Allah tidak butuh kepada pujian kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak butuh kepada ketaatan kita. Allah tidak butuh kepada apapun daripada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh makan, justru kamu yang butuh makan. Allah tidak butuh minum, justru kamu yang butuh minum. Begitu seterusnya. Jadi kalau wala mustaghnan, sangat dibutuhkan. Yang sangat dibutuhkan. Apa yang sangat dibutuhkan? Yang sangat dibutuhkan terhadapnya atau dari halnya. Kita balik lagi. Allah tidak membutuhkan siapa dan apapun juga. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Makhluk yang butuh. Kita sangat butuh. Kita sangat butuh kepada Allah.
Kita butuh memuji menyanjung Allah atas nikmatnya. Sebab kalau kita tidak puji Allah, kita tidak syukuri nikmat Allah, nanti kita yang akan mendapat iqabnya. In syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu tidak bersyukur, kamu yang menanggung risiko. Allah tidak butuh pujian, kita yang butuh memuji Allah. Allah tidak butuh sanjungan, kita yang butuh menyanjung Allah. Allah tidak butuh diibadahi, kewajiban kita yang beribadah. Begitu, namanya la mustaghnan anhu, Rabbana, wahai Tuhan kami. Nah, maka jadilah bacaan ini segala puji untuk Allah. Pujian yang sangat banyak, baik lagi diberkahi. Pujian yang tidak mencukupi, yang tidak boleh ditinggalkan, yang sangat dibutuhkan terhadapnya. Wahai Tuhan kami. Ini yang dibaca Rasulullah ketika maidahnya, makanan hidangan diangkat. Ndak ikan yang pari loh, ikan yang pari lama makan. Ndak begitu loh. Alhamdulillah loh. Bukan hanya makan nasi, makan apapun, walaupun cemilan, minum apapun, walaupun sedikit sedikit, tetap baca Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira maghfin wala muwaddain wala mustaghnan anhu rabbana. Itu hadis nomor 734. Tuh. Hadis berikutnya An Mu'az bin Anas, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, man siapa yang akala memakan suatu ta'aman, makanan, faqal, maka lalu dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji untuk milik Allah saja, alladzi yang at'amani hada, yang telah at'ama, yang telah memberi makan kepadaku, hada, ini makanan, wa razaqanihi, yang telah razaka, memberiku rezeki, memberi rezeki ini kepadaku, hi, dengannya makanan ini, min gairi haulin, tanpa sedikit pun haul, daya atau upaya, minni, daripadaku, wala quwatin, dan tidak sedikit pun ada kekuatan daripadaku, ghufira lahu, diampunkan untuknya, ma taqaddama min dambi, dosanya yang telah terdahulu, taqaddam, apa yang telah terdahulu daripada dosa-dosanya. Mari kita coba pahami. Yang kedua bacaannya alhamdulillah alladzi at'ama, alhamdulillahi alladzi at'ama, at'ama, memberi makan, ni kepadaku, at'amani, yang telah memberi makan aku, atau memberikan makan kepadaku, hada, ini apa? Ini ta'am, ini makanan, yang telah memberikan kepadaku makanan ini, itu bahasa lepasnya. Kalau bahasa
mengikuti ejaannya at'ama, memberi makan ni kepadaku hada ini. Kenapa memberi makan? Kan kita yang mengusahakan. Iyalah. Jangan lupa di belakangnya. Min gairi haul. Kita tidak punya haul. Daya. Daya, kemampuan, kesanggupan. Jangankan ke sawah, ke parak, ke ladang, segala macam. Untuk mengangkat tangan ini tidak ada daya kita kalau anda nak beri. La haula wala quwwata. Tidak ada daya. Jangan lupa itu. Itu faedahnya kita melihat orang sakit lemah, tidak mampu dia mengangkat tangan. Nasi sekaruang. Makanan lama tidak mampu mengangkat tangan, disuapkan. Min gairi haulin. Tanpa sedikit pun haul. Dayaku, kemampuanku, sanggupan. Wala quwwah. Dan tidak sedikit pun aku memiliki kekuatan. Kalau Allah tidak beri kekuatan itu. Saya bilang, jangankan ke sawah, ke parak. Menumbuk padi segala macam. Mengangkat tangan saja. Dia adalah orang lumpuh, orang lemah, orang stroke. Bahkan mengunyah pun tidak bisa, masuk selang. Impus namanya. Itu terlalu banyak yang perlu kita syukuri ini. Banyak. Makanya Nabi kalau tidak suka makan, dia tidak mencela, tidak dimakan saja, habis. Jangan cemeh, orang banyak yang suka. Kepada anak-anak kita di Abi Center perlu diajarkan ini. Karena anak kita sudah biasa di rumahnya, misalnya makanan enak, atau di rumahnya tidak enak juga sebenarnya. Tapi karena tidak menghargai. Jadi, alhamdulillahilladzi at'amani hada. At'ama yang telah memberiku makan, yang telah memberiku makan dengan ini makanan. Yang apa yang kita makan? Ke sana perginya hada. Kan pangkal hadisnya man akala ta'aman. Anda kini ta'am, siapa yang makan ta'am makanan ini. Lalu dibacanya alhamdulillah segala puji milik Allah alladzi yang at'ama, yang Allah telah memberi makan kepadaku hada ini, ya ini. Wa razaqanihi, yang telah memberi rezeki kepadaku dengannya makanan ini. Makanan itu rezeki. Nah, yang perlu kita garis bawahi yang ini, min gairi haulin minni wala quwwatin. Penting. Kata-kata haulin itu nakirah tu. Nakirah tu umum. Tambah min di depannya sedikit pun. Jadi tidak sedikit pun min gairi, tanpa sedikit pun juga ada haul, kekuatan, daya upayaku. Wala quwwah, tidak sedikit pun kekuatan. Makanya kita disukai membaca, sering-sering membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu salah satu kanzun min kunuzil jannah. Salah satu perbendaharaan surga yang diturunkan ke dunia. Karena kalimatnya pengakuan. Salah satu tafsirannya yang disampaikan Ibnu Abbas, la haula, tidak ada sedikit pun aku mempunyai daya, kesanggupan, kemampuan untuk berbuat ketaatan walaupun sedikit tanpa pertolongan Allah. Wala quwata, dan tidak sedikit pun aku punya kekuatan untuk menghindarkan diri pada maksiat dan dosa tanpa Allah beri izin. Itu salah satu penafsiran. Tapi ini umum ini. Umumnya begini, bahwa dalam segala hal kita tidak punya daya, karena daya itu milik Allah. Dalam segala hal kita tidak punya kekuatan, karena kekuatan itu milik Allah. Allah itu Al-Qawi, Al-Qawi yang maha kuat.
Tambah pula matin, al-qawiyul matin, maha kuat lagi maha kokoh. Dia yang punya segala-gala, miliknya semua. Kita bisa apa-apa dan mampu apa-apa, karena Allah beri. Allah beri. Mungkin kadang-kadang perlu kaki kuasa murad supaya tahu masuk apa? Bahwa telah diambil oleh yang punya sedikit tingkah, bangka. Nak gara-gara kacang itu dah. Maka saya kacang banyak. Nak gara-gara cemilan. Cuma diambil oleh yang punya. Penyebabnya kita dah. Penyebabnya kita. Makan kacang banyak lah. Cemilan. Nada kita tak punya daya. Itu kan orang azan itu. Ketika orang baca ilah salah tu bacanya la haula. Kenapa itu? Tidak semua orang punya daya datang ke masjid. Punya kekuatan. Kelapau dia bisa. Masa hari malam hari bisa. Begadang sampai malam bisa. Tapi ke surau tak bisa. Ini tak punya daya ke surau. Kita bisa ke surau. Berarti kita dikasih oleh Allah anugerah nikmat haul. Syukuri itu. Hayya salah al falah. Kan terdengar sekarang bunyi. Marilah salat, mari cari kepentingan. La haula, tidak ada daya untuk meraih, untuk bisa beribadah kepada Allah, tidak ada kita punya daya. Untuk meraih kemenangan kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah beri. Bisa datang kita ke masjid. Bisa kita memperoleh kejayaan, kemenangan melalui ketaatan kepada Allah. Berarti kita dianugerahi haul dan quwwah. Begitu juga makan. Makanan yang terhidang itu. Dalam surah Abasa kan sering baca itu. Fal yanzulul insanu ila ta'ami. Kita lupa. Maka hendaklah manusia memperhatikan kepada makanan yang dimakannya dari segala sisi. Kenapa segala sisi? Karena daripada sisi gizinya, halal tidak halalnya, berkah tidak berkahnya, cara mengambilnya, cara mengusahakannya. Sekarang kita ambil satu sisi. Hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Apa salah satunya? Makanan itu datangnya sampai menjadi nasi itu perhatikanlah. Kata guru saya dulu, untuk menjadi sebutir nasi makanan itu butuh berjuta-juta tangan. Menggeram, butuh berjuta tangan. Asal muasalnya dari sawah. Ada orang ke sawah. Orang ke sawah tidak bisa kalau tidak pakai cangkul. Cangkul ada yang bikin. Bikin. Orang ke sawah tidak bisa bertelanjang. Maka ada yang bikin bajunya. Pakai peci ke sawah. Ke sawah saja. Cangkul itu datang dibuat orang buat pula. Orang buatnya butuh. Banyak. Dikaji-kajilah. Sebutir makanan itu butuh berjuta tangan untuk sampai ketika. Sampai ke tengah ke hadapan kita makanan, syukuri. Orang tak sampai makanan ke tengah ke hadapannya. Dia sampai makanan ke hadapannya. Kita sampai. Bisa pula ngunyah. Bisa pula makan. Alamak lah. Nah, sudah makan tu sendawa kadang saya panggaan. Kadang-kadang mencecek lah tu. Makan. Dah lama makan. Makan pit pernah lek, sudah makannya hari ini pulang tu sudah bagi amplop ndak tu makan tu. Tu. Nasi pada tu. Ini lah kenyang boleh nasi pada tu. Sama saya masak nak selesai sembahnya makan. Syukur yang kurang. Mudah-mudahan terengah di pengawas kau kejiwa kau malam wah. Pengawas.
Coba mencecik anak panwas nak kemilih, bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bukan hanya itu, diampunkan dosa. Bertubi-tubi nikmat mah. Siapa yang baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, membaca itu Allah redha, Allah senang, Allah suka kepada dia. Kemudian gufira, diampunkan untuknya apa yang telah berlalu pada dosa-dosanya. Banyak ulama menyebutkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, diampunkan dosa-dosa kecilnya. Gatok pinang kunyah siriah, paru kanyang pahlo bulia. Ya, gatok pinang kunyah siriah. Alai, paru kanyang pahlo bulia. Ada hapus kan boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 3454. Dua itu kajian kita malam ini. Yang pertama, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira makfin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Yang kedua, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dua itu kita pelajari ini. Pertama, faedahnya agar kita bersyukur. Yang kedua, agar kita sadar kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Syukurlah bisa mengangkat tangan menyuap. Orang tidak bisa nyuap, orang tidak bertangan. Kalau yang suara yang sendok, itu payah mau mencung. Itu buah. Terlalu banyak yang harus kita syukuri. Untuk jangan banyaknya cepat. Ada orang tinggal di pondok pesantren banyak yang cepat, tidak bersyukur. Syukurlah. Ini manusia itu jarang bersyukur, jarang terima kasih. Dan seterusnya. Jadi itu yang kedua. Kita harus sadar, di samping nikmat makan, kita tidak punya daya dan kekuatan apapun. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu amat sangat banyak nikmat yang dianugerahkannya kepada kita, termasuk makanan dan minuman. Termasuk kita dikasihnya rasa. Kau nak berasa lidah kau ya, sama si kau gulai panggil kau. Sama si batu ke pelo rasanya. Menjadi ada rasa lidah. Dia tahu Ustaz cuma di raso. Rasa. Enggak punya rasa? Batu itu sama dengan roti abuih rasanya. Nikmat rasa luar biasa. Nikmat rasa. Kalau orang Mina mengecek nen caliak rupo ni kacok raso. Bacalah. Benar baca. Yang dicaliak rupo nen kacok raso. Anda baca lihat. Apa yang dilihat? Rupa. Apa yang dikecap? Rasa. Benar yang muka baca. Baca ke? Oh, kamu ngecok raso, so kamu baca. Bacalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.